Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membahas salah satu konsep fundamental dalam desain basis data, yaitu normalisasi. Normalisasi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa data yang kita kelola bersih dari redundansi, memiliki integritas yang baik, serta dapat digunakan secara optimal dalam berbagai sistem. Dengan memahami normalisasi, kita dapat membangun database yang lebih efisien, terstruktur, dan mampu mendukung pengolahan data dengan lebih baik. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas serta bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai pembahasan ini dengan penuh semangat dan antusias. Terima kasih dan selamat menyimak. Yang pertama, saya akan mendaftar isi, yaitu pendahuluan, terus definisi, tujuan, manfaat, harapan, 6 bentuk normal, 1NF, 2NF, 6F, PJNF. Pendahuluan. Normalisasi database adalah teknik desain logis untuk mengatur data dalam database secara efisien dan efektif. Tujuannya adalah untuk meminimalkan redundansi data dan meningkatkan integritas data dalam sistem database. Proses ini melibatkan penguraian tabel yang lebih besar menjadi tabel yang lebih kecil dan terdefinisi dengan baik. Normalisasi memastikan bahwa setiap atribut dalam tabel hanya bergantung pada kunci utama tabel tersebut. Dengan menerapkan normalisasi, database menjadi lebih mudah dikelola, diperbarui, dan diberi untuk informasi yang relevan. Tujuan normalisasi: mengurangi redundansi data, yaitu menghindari penyimpanan data yang sama berulang kali dalam database yang memboroskan ruang penyimpanan. Meningkatkan integritas data dengan memastikan bahwa data yang disimpan konsisten dan akurat, serta meminimalkan risiko kesalahan. Menghindari anomali inset, yaitu kesulitan dalam menambahkan data baru karena struktur tabel yang tidak efisien, mencegah penambahan informasi relevan. Menghindari anomali update, yaitu kesulitan dalam memperbarui data yang sama di beberapa tempat yang berbeda, menjaga data tetap sinkron. Menghindari anomali delete, yaitu penghapusan data yang tidak diinginkan sebagai efek samping dari penghapusan data lain yang terkait, memastikan penghapusan aman. Selanjutnya, konsep dasar. Ketergantungan fungsional. Fungsional dependensi adalah hubungan antara atribut dalam satu relasi di mana nilai satu atribut menentukan nilai atribut lain. Kunci utama primary key adalah atribut atau kombinasi atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel dan tidak boleh bernilai nol. Kandidat key adalah atribut yang kombinasi atribut yang memenuhi syarat sebagai kunci utama, tetapi hanya satu yang dipilih. Kunci asing adalah atribut dalam satu tabel yang merujuk ke kunci utama tabel lain, menciptakan hubungan antar tabel. Normalisasi melibatkan dekomposisi tabel menjadi tabel-tabel yang lebih kecil berdasarkan ketergantungan fungsional dan kunci-kunci yang relevan. Selanjutnya, redundansi data. Redundansi data terjadi ketika data yang sama disimpan berulang kali dalam database, mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan potensi inkonsistensi. Contohnya, menyimpan alamat pelanggan di setiap pesan yang mereka buat menyebabkan redundansi jika pelanggan melakukan banyak pesanan. Redundansi dapat menyebabkan masalah saat memperbarui data karena kita harus memperbarui semua instansi data yang sama secara manual.
Jika tidak semua instansi diperbarui, database menjadi tidak konsisten dan data yang ditampilkan mungkin tidak akurat atau tidak valid. Normalisasi bertujuan untuk menghilangkan redundasi data dengan memecah tabel menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan menyimpan data hanya sekali. Selanjutnya, integritas data. Integritas data mengacu pada keakuratan, konsistensi, dan validitas data dalam database, memastikan bahwa data dapat diandalkan dan digunakan dengan percaya diri. Integritas entitas memastikan bahwa setiap baris dalam tabel memiliki identitas yang unik dan tidak ada nilai nol pada kunci utama, mencegah duplikasi. Integritas referensial memastikan bahwa hubungan antar tabel tetap konsisten dan tidak ada kunci asing yang merujuk ke data yang tidak ada. Integritas dominan memastikan bahwa nilai yang dimasukkan dalam kolom sesuai dengan tipe data dan batasnya yang ditentukan untuk kolom tersebut. Normalisasi membantu meningkatkan integritas data dengan meminimalkan redundasi dan memastikan bahwa data yang disimpan akurat dan konsisten. Selanjutnya, bentuk normal. Bentuk normal atau normal form adalah serangkaian aturan yang digunakan untuk mengukur tingkat normalisasi suatu tabel dalam database. Bentuk normal yang umum digunakan adalah 1NF, 2NF, 3NF, dan BCNF. Normal form. Setiap bentuk normal memiliki persyaratan yang lebih ketat. Tabel yang memenuhi bentuk normal yang lebih tinggi dianggap lebih baik karena memiliki redundasi yang lebih sedikit dan integritas yang lebih tinggi. Memilih bentuk normal yang tepat tergantung pada kebutuhan aplikasi dan trade-off antar kompleksitas dan kinerja database. Tujuan utama adalah mencapai bentuk normal yang memadai untuk mengurangi redundasi dan meningkatkan integritas data tanpa mengorbankan kinerja. Next, first normal form 1NF. Sebuah tabel berada dalam bentuk normal pertama jika setiap kolom dalam tabel hanya berisi nilai atomik, yaitu nilai yang tidak dapat dipecah lagi. Tidak boleh ada kolom yang berisi daftar nilai atau array. Setiap nilai harus disimpan dalam baris terpisah. Contohnya, jika kolom hobi berisi daftar hobi yang dipisahkan dengan koma, tabel tersebut tidak berada dalam 1NF. Untuk mencapai 1NF, kita dapat memecah kolom hobi menjadi beberapa kolom terpisah atau membuat tabel terpisah untuk menyimpan hobi. 1NF adalah langkah pertama dalam normalisasi dan memastikan bahwa setiap kolom hanya berisi satu nilai, mempermudah manipulasi data. Lanjut, second normal form 2NF. Sebuah tabel berada dalam bentuk normal kedua jika berada dalam 1NF dan setiap kolom non-kunci sepenuhnya tergantung pada kunci utama. Artinya setiap kolom non-kunci harus tergantung pada seluruh kunci utama, bukan hanya sebagian dari kunci utama untuk tabel dengan kunci komposit. Jika ada kolom non-kunci yang hanya tergantung pada sebagian dari kunci utama, tabel tersebut tidak berada dalam 2NF. Untuk mencapai 2NF, kita dapat memecah tabel menjadi tabel-tabel yang lebih kecil, sehingga setiap kolom non-kunci sepenuhnya tergantung pada kunci utama. 2NF menghilangkan redundasi yang disebabkan oleh ketergantungan parsial pada kunci utama, meningkatkan integritas data dalam tabel. Selanjutnya, normal form 3NF. Sebuah tabel berada dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam 2NF dan tidak ada kolom non-kunci
kunci yang tergantung transitif pada kunci utama, artinya tidak boleh ada kolom non kunci yang tergantung pada kolom non kunci lainnya yang pada gilirannya tergantung pada kunci utama. Jika ada ketergantungan transitif, tabel tersebut tidak berada dalam DNF dan rentan terhadap anomali update. Untuk mencapai 3NF, kita dapat memecah tabel menjadi tabel-tabel yang lebih kecil untuk menghilangkan ketergantungan transitif. 3NF menghilangkan redundasi yang disebabkan oleh ketergantungan transitif, memastikan bahwa setiap kolom hanya tergantung langsung pada kunci utama. Contoh normalisasi. Misalkan kita memiliki tabel pelanggan dengan kolom ID pelanggan, kunci utama, nama, alamat, kota, kode pos, dan ID kota, kunci asing ke tabel kota. Jika kita menemukan bahwa kolom kota dan kode pos tergantung pada ID kota, maka tabel pelanggan tidak berada dalam 3NF. Untuk mencapai 3NF, kita dapat membuat tabel kota dengan kolom ID kota, kunci utama, nama kota, dan kode pos. Kemudian tabel pelanggan hanya akan berisi ID pelanggan atau kunci utama, nama, alamat, dan ID kota, kunci asing. Dengan cara ini, kita menghilangkan ketergantungan transitif dan memastikan bahwa setiap kolom hanya tergantung langsung pada kunci utama. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.